Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Nadif Taufikur Rahman dari kelas 11 Akuntansi 2 SMK Jadika Soreang. Saya akan mempresentasikan laporan hasil praktek kerja lapangan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Latar belakang praktek kerja lapangan adalah pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan pembangunan karakter setiap peserta didik yang melakukan pendidikan di SMK dan guna merealisasikan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selain itu juga untuk memperkenalkan dunia kerja kepada siswa-siswa yang mengikuti jurusan yang berada di SMK. Ini adalah lokasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Komplek Pemda Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang, kilometer 17, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Bandung, Jawa Barat 40911. Sejarah singkat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yaitu dinas yang membidangi koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bandung ini dibentuk pada tahun 1995 dalam rangka uji coba otonomi daerah dengan nama Dinas Koperasi dan Pembina Pengusaha Kecil atau Diskop dan PPK, dan kepala dinas yang pertama dijabat oleh Abeng Kausen SH. Sarana dan fasilitas industri yang ada di kantor adalah meja, kursi, komputer, printer, alat tulis, jam dinding, mesin fingerprint, lemari, telepon, dan wifi. Semua ini para pekerja dan para siswa prakerin menggunakan sarana semua ini kecuali mesin fingerprint. Divisi pekerjaan secara umum yang ada di perusahaan adalah bidang kelembagaan dan pengawasan. Bidang ini digunakan untuk mengawasi semua kegiatan pekerjaan. Bidang pengembangan dan pemberdayaan koperasi, bidang ini digunakan untuk mengembangkan dan pemberdayaan usaha di koperasi. Bidang penerimaan surat masuk yaitu bidang saya yang pekerjaannya menerima surat masuk dari dinas ataupun perorangan dari luar. Bidang keuangan adalah bidang yang mengurus dan mengatur keuangan dinas koperasi. Bidang sekretariat adalah bidang yang mengatasi semua bidang ini. Bidang pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro adalah bidang yang mengembangkan semua usaha-usaha kecil yang berada di dinas koperasi. Pembahasan. Pengertian surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan yang ditulis di dalam kertas yang dikirim oleh satu pihak kepada pihak lainnya, baik perorangan ataupun organisasi. Tugas dan tanggung jawab saya adalah yang pertama menerima surat. Setelah menerima surat dari mereka yang mengirim surat kepada dinas koperasi. Setelah itu mengumpulkannya, setiap surat masuk disatukan dan meneliti ketepatan alamat. Selanjutnya menandatangani bukti pengiriman bahwa bukti surat tersebut telah tersampaikan kepada dinas koperasi. Yang kedua adalah penyortiran surat. Setelah surat diterima dari resepsionis, selanjutnya surat dipisahkan berdasarkan alamat yang dituju. Lalu kita mencatat surat. Ada dua yang harus dicatat dalam penerimaan surat masuk. Yang pertama, dicatat di dalam buku agenda buku besar. Yang dicatatnya adalah nomor surat, acara surat, dan siapa pengirim surat. Setelah itu mengisi lembar disposisi. Lembar disposisi ini yang diisi adalah nomor surat dan acara surat, tanggal disampaikan, dan juga tanggal acara. Selanjutnya, penyampaian surat.
Setelah surat selesai dicatat pada buku agenda, surat beserta lembar disposisi diberikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Ini adalah peralatan kerja yang digunakan selama prakerin, yaitu alat tulis seperti pulpen, tip X, pensil, dan penggaris. Standar operasional saya yang pertama-tama adalah menerima surat, lalu mengumpulkan setiap surat yang masuk, lalu meneliti ketepatan alamat, setelah itu menandatangani bukti pengiriman surat bahwa surat tersebut telah tersampaikan kepada Dinas Koperasi, dan juga penyortiran surat. Setelah surat diterima, lalu kita mengumpulkannya sesuai dengan alamat yang akan dituju. Tentukan surat itu untuk perseorangan atau menyangkut masalah pribadi ataupun untuk organisasi. Jika untuk masalah pribadi, kita dapat mengantarkan surat tersebut langsung kepada yang bersangkutan. Setelah itu melakukan pencatatan surat, yaitu ada 2 pencatatan surat. Yang pertama pada sistem buku agenda, buku besar, dan yang kedua mengisi lembar disposisi. Yang ketiga juga, yang terakhir menyampaikan surat kepada atasan agar dapat ditindaklanjuti. Kendala yang dihadapi saat PKL adalah yang pertama pada saat prakerin kurangnya bersosialisasi antar pegawai. Yang kedua ada kesulitan saat akan memasukkan data surat ke dalam buku agenda dan lembar disposisi, apa saja yang harus dimasukkan dan nomor mana yang harus dimasukkan. Adapun pemecahan masalahnya setelah terjadinya kendala-kendala. Pemecahan masalah yang pertama yaitu untuk lebih menyapa kepada pegawai atau atasan dan bertanya agar kita dapat mengerti dan juga lebih mendekatkan diri kepada para pekerja yang ada di dalam bidang surat masuk. Pemecahan masalah yang kedua yaitu dengan cara bertanya kepada senior dan memahami yang bermasalah dengan pencatatan surat masuk, begitu juga dengan cara pencatatan atau pengisian buku agenda surat masuk dan lembar disposisi. Kesimpulan yang saya dapat dari hasil prakerin ini adalah memperoleh pengetahuan tentang teori-teori praktik dan bahan-bahan atau benda yang belum pernah dipelajari di sekolah. Di samping itu, penulis juga dapat mengetahui bagaimana pengalaman bekerja di dalam sebuah industri. Dengan hal tersebut, penulis menjadi lebih dewasa dan menghormati kepada orang tua, dan selama melaksanakan praktek kerja industri, penulis dapat memahami konsep-konsep non-akademis dan non-teknis di dunia kerja, seperti menjaga hubungan dengan atasan dan bawahan, menjaga hubungan relasi, dan sebagainya. Saran dari saya untuk pihak perusahaan atau instansi, yang pertama diharapkan agar kerjasamanya antar sekolah dengan perusahaan lebih ditingkatkan kembali agar siswa-siswi di SMK banyak peluang untuk melakukan praktek kerja industri. Yang kedua, hubungan karyawan dengan siswa-siswi prakerin diharapkan untuk selalu terjaga keharmonisannya agar dapat tercipta suasana kerja yang sesungguhnya. Saran baik bagi pihak sekolah adalah pemantauan atau pembimbingan terhadap siswa-siswi yang sedang melakukan prakerin untuk ditingkatkan lagi dan meyakinkan pembekalan materi fisik maupun mental supaya siswa-siswi lebih berani berinteraksi di dalam dunia kerja. Sedangkan bagi siswa SMK Jadika Soreang lebih serius untuk melaksanakan prakerin karena prakerin ini adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk menambah pengalaman bekerja dan pengalaman di dunia kerja, lalu mengerjakan laporan prakerin dengan sungguh-sungguh kerjakan pada saat waktu dilaksanakan prakerin supaya tidak terburu-buru dan dapat diteliti kembali pada saat kembali ke sekolah, tidak akan menghambat kegiatan belajar. Yang terakhir ada pula beberapa kegiatan yang saya lakukan di Dinas Koperasi. Yang pertama adalah kegiatan apel di setiap pagi. Yang kedua kegiatan mengagendakan surat masuk, dan yang ketiga merekap data pajak pegawai.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan bahkan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.